Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas materi tentang arsip dan kearsipan. Dengan kita mempelajari materi tentang arsip dan kearsipan, maka kita dapat mengetahui pengelolaan arsip dalam perusahaan yang baik dan benar untuk kita terapkan dalam sehari-hari. Ya, Ibu akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajarannya. KD yang pertama yaitu 3.1, memahami arsip dan kearsipan. Lalu yang kedua, 4.1, melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menguraikan pengertian arsip dan kearsipan. Yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan karakteristik arsip. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam arsip. Adalah kumpulan kertas yang kita buat dan kita kirimkan ke suatu instansi dan kita rawat. Suatu proses untuk penciptaan dan untuk menyimpan suatu data atau warkat, dokumen-dokumen penting yang Kearsipan fisik saya letakkan di sebuah kotak untuk penyimpanan berkas saya sendiri. Kemudian untuk kearsipan yang ada di laptop saya buatkan folder. Menjauhi dari tempat yang kotor, terus pada tempat yang aman, terus jauhi dari kayak tempat yang lembab gitu. Arsip itu biasanya kan karena itu dokumen pentingnya, ditaruh di folder sendiri, disimpan tersendiri saja, lebih aman. Kan itu penting supaya kita dapat menggunakannya di suatu hari nanti ketika kita membutuhkan arsip itu kembali. Ya agar tetap aman, mudah ditemukan jika sedang mencari. Penting banget karena arsip itu biasanya dokumen-dokumen yang nanti sewaktu-waktu pasti kita perlukan. Yang pertama ada pengertian arsip dan kearsipan. Pengertian arsip adalah setiap catatan yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, atau gambaran yang mempunyai arti atau tujuan serta sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas, kertas film, dan komputer. Lalu yang kedua ada pengertian kearsipan. Kearsipan ialah suatu proses kegiatan pengaturan arsip dalam pelaksanaan administrasi yang disimpan secara sistematis dan teratur dengan menggunakan sistem tertentu sehingga arsip dapat ditentukan kembali sewaktu-waktu diperlukan. Yang kedua ada fungsi arsip dan kearsipan. Fungsi arsip yang pertama adalah fungsi primer, adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan. Yang kedua ada fungsi sekunder, adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip melainkan bagi kepentingan lembaga atau instansi pemerintah, swasta, perorangan, dan juga kepentingan umum lainnya. Yang kedua ada fungsi kearsipan. Yang pertama sebagai sarana penyimpanan arsip, yang kedua sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan, yang ketiga sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip tahan lama. Yang ketiga ada tujuan penataan arsip. Yang pertama, untuk menjadikan setiap rekor tersebut lebih mudah dicari apabila dibutuhkan referensi. Yang kedua, untuk menjaga bahan-bahan arsip itu agar setiap historis dari perusahaan maupun individu dapat ditempatkan di suatu tempat tertentu, baik dalam kelompok, subjek, daerah, maupun bersamaan. Lalu yang ketiga, untuk memudahkan pencarian arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Lalu ada karakteristik arsip.
Yang pertama, otentik. Arsip merupakan informasi melekat pada wujud aslinya. Yang kedua, legal. Arsip yang diciptakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, unik. Tidak dibuat massal atau digandakan. Arsip berbeda dengan buku, jurnal, dan bahan publikasi lainnya. Yang keempat, ada reliable. Keberadaan arsip dapat dipercaya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Lalu ada jenis-jenis arsip. Yang pertama, arsip dinamis. Arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan dan kebangsaan pada umumnya. Yang kedua, arsip aktif. Arsip dinamis yang secara langsung dan terus-menerus dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi. Yang ketiga, ada arsip inaktif. Arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun. Yang keempat, ada arsip statis. Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Lalu yang kelima, ada administrasi duplikasi. Arsip yang bentuk maupun isinya sama dengan arsip lainnya. Lalu ada peralatan dan perlengkapan kearsipan. Yang pertama ada map, adalah lipatan kertas atau karton yang dipergunakan untuk menyimpan warkat atau arsip yang paling luas berukuran folio, biasanya untuk menyimpan arsip sementara. Lalu yang kedua ada folder atau sampul arsip, adalah map tanpa daun penutup pada sisinya dan dilengkapi tab atau tonjolan untuk menempatkan kode arsip. Lalu yang ketiga ada guide atau skat, berupa lembaran kertas tebal atau karton manila yang dipergunakan sebagai sekat atau penunjuk apabila surat-surat dalam map disimpan dalam lemari arsip tanpa mempunyai sandaran, maka guide atau skat harus disediakan. Lalu yang keempat ada box file. Arsip dapat disimpan menurut urutan abjad dalam kotak sederhana terbuat dari kayu. Yang kelima ada rak arsip. Rak merupakan tempat penyimpanan arsip secara terbuka. Keuntungan menggunakan rak adalah arsip tidak mudah lembab karena selalu berhubungan dengan udara luar, dan kerugian menggunakan arsip. Rak arsip adalah mudah dan cepat kotor dengan berbagai macam debu. Yang keenam ada kardek, alat yang dipergunakan untuk menyimpan arsip dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Lalu yang ketujuh ada filing cabinet, adalah lemari arsip yang terdiri dari laci-laci besar untuk menyimpan arsip secara vertikal. Lalu ada macam-macam arsip. Arsip menurut isi atau subjek. Pada keuangan, misalnya bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, surat perintah membayar, dan laporan keuangan. Lalu pada pendidikan, misalnya satuan pelajar, kurikulum, daftar hadir siswa, dan rapor. Lalu pada kepegawaian, misalnya surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, data riwayat hidup pegawai, dan lainnya. Lalu ada pemasaran, misalnya surat pesanan, surat penawaran, daftar pelanggan, daftar harga, dan lainnya. Lalu arsip menurut nilai dan kegunaannya. Yang pertama bernilai administrasi, misalnya surat keputusan, prosedur kerja, dan sebagainya. Lalu yang kedua bernilai informasi, misalnya pengumuman, undangan, dan lain-lain. Lalu arsip hukum, misalnya akte kelahiran, akte pernikahan, surat perjanjian, surat kuasa, dan sebagainya. Lalu ilmiah, misalnya hasil penelitian. Dan pendidikan, misalnya satuan pelajaran, program pengajaran, dan lainnya. Yang terakhir ada arsip menurut keasliannya. Arsip petikan adalah dokumen yang berisi bagian dari suatu dokumen yang asli. Lalu ada salinan, adalah dokumen yang dalam pembuatannya tidak bersama dengan dokumen aslinya, tetapi memiliki kesesuaian dengan aslinya. Lalu yang ketiga ada dokumen utama, merupakan dokumen asli yang langsung terkena hentakan mesin ketik, cetakan printer dengan tantangan dan legalisasi yang asli. Lalu yang terakhir ada tembusan, merupakan dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya yang dalam pembuatannya bersama dengan dokumen asli, tetapi diajukan pada pihak lain setelah penerima dokumen asli. Apa sih fungsi kearsipan?
menjaga keautentikan, keamanan, keutuhan, dan keselamatan kearsipan. Sama seperti hati kamu yang harus dijaga kejujuran dan kesetiaannya dari orang lain. Keautentikan di sini berarti kita dapat menjaga keaslian dari arsip tersebut. Beda sama alis kamu, palsu. Keutuhan berarti arsip itu dijaga agar tetap lengkap dan tidak berterbaran, berceceran, ataupun hilang. Keamanan sama seperti kamu, menjaga hubungan kamu dengan dia agar tidak diambil orang lain. Keselamatan arsip. Arsip dapat terselamatkan dari kejadian yang tak terduga, seperti kebakaran, ketumpahan air, kejatuhan cake, atau kecipratan lip tint mantan kamu. Sebagai generasi muda, kita harus menerapkan pemeliharaan arsip dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya arsip penting meja kantor, meja belajar, dan meja mantanmu. Mejamu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang akan Ibu kirim pada Google Classroom. Silakan dikerjakan, dibaca ulang materinya, dan tugas tersebut itu Ibu kasih deadline pada hari Minggu. Silakan dikerjakan ya anak-anak, jangan lupa. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa setelah pulang sekolah dibaca kembali materi yang sudah Ibu ajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.